Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu, hidup itu hanya di antara dua. Antara bismillah dan alhamdulillah. Bismillah itu untuk mengawali semuanya yang baik-baik. Bahkan maaf, hubungan suami istri pun diawali dengan bismillah. Maka disebutkan di dalam hadis, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Semua urusan-urusan, pekerjaan, aktivitas yang tidak diawali dengan bismillah, maka urusan itu terputus dari pertolongan Allah. Nah, maka ibu-ibu tulis, ini yang di depan kan staf pengujian. Saya kayak lagi ujian doktoral ini. Di depan ini pegang, pakai pulpen, kertas. Tolong disebutkan latar belakang masalah. Masya Allah. Wajahnya wajah serius banget lagi, Masya Allah. Tapi bukan penguji kan? Aman insya Allah. Maka ibu-ibu tulis, ada dua makna besar dari bismillah. Ini yang saya maksudkan bukan makna dengan menyebut nama Allah, bukan itu. Tapi kandungan yang tersirat di dalam ucapan bismillah. Supaya apabila kita mengerti, mengucapkan bismillah itu masuk ke dalam hati. Jadi bukan sekedar bismillah, bismillah, mau keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, mau makan bismillah, mau mau kerja bismillah, mau olahraga bismillah. Tapi terkadang ucapan kita itu tidak masuk ke dalam hati. Maka ada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Bahkan istighfar kita ini, Bu, itu perlu diistighfari. Faham enggak? Jadi kita ini kan istighfar, astaghfirullah, memohon ampunan dari Allah. Itu pun istighfar kita, karena kita membacanya dengan penuh kelalaian, kita membacanya tanpa rasa mengagungkan Allah, kita membacanya tanpa merasa dosa kita itu mengkhawatirkan akan memunculkan bencana. Maka istighfar kita itu tidak berarti cuma sekedar ucapan di lisan, mulut aja. Nah, termasuk bismillah. Maka bismillah itu ketika ibu-ibu fahami dua makna besar dari bismillah, maka insya Allah menjadikan bismillah kita itu semakin berbobot. Ibu-ibu mau berbobot apa tidak? Lah, lo. Yang saya maksud bukan badannya, ucapan bismillahnya itu loh. Astagfirullahaladzim. Ini saya udah nyeting serius loh, Bu, dari awal. Ini ternyata ibu-ibu yang bikin saya gak serius lagi. Nomor satu, kandungan dari ucapan bismillah. Apa kandungannya? Meluruskan tauhid di dalam niat. M-E-M-L-U-L-R-U-S-K-A-K-N. Meluruskan. N-I-N-I-A-T. Niat. Keliru. Meluruskan tauhid di dalam niat. Karena ketika ibu-ibu mengucapkan bismillah, di situ ada unsur sedang menata niat. Saya melakukan ini untuk Allah, saya melakukan ini karena Allah, dan saya melakukan ini untuk mencari ridho dari Allah.
Sehingga ketika bismillah itu untuk mengawali aktivitas, di situ ada penolong niat. Sehingga kita ngerti, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Pinter. Dari PAUD mana ini? Masya Allah. Sehingga kita tahu salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aktivitasku, semuanya untuk siapa? Allah. Nah, itulah kita bantu supaya lurus niatan kita, maka melakukan apapun awali dengan bismillah. Itu makna kandungan yang pertama. Yang kedua, bismillah itu ibu-ibu sekalian, atau bapak-bapak juga disebut ya. Sudahlah Pak, Anda ini kan tidak diundang di sini. Masya Allah, jangan pulang. Anda bukan pejabat kok baperan itu loh. Sudah. Yang kedua, apa makna bismillah yang kedua? Makna kandungan bismillah yang kedua, menyertakan pertolongan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, itu ada makna, pada hakikatnya kita itu meminta, ya Allah, tolonglah hamba di dalam urusan ini ya Allah. Sehingga dengan mengucapkan bismillah, kita menyertakan Allah di dalam aktivitas yang kita lakukan, sehingga pertolongan Allah datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu apa Bu? Bismillah. Isi kandungan maknanya ada berapa? Nomor 1, nomor 2, pinter, Masya Allah. Kok nggak jadi ustazah aja? Nomor 2, sekarang kita bahas alhamdulillah. Bismillah sudah, itu untuk mengawali. Sekarang yang kita bahas apa? Alhamdulillah. Biasa digunakan setelah kita menyelesaikan sesuatu. Kita ucapkan alhamdulillah. Sama. Isi kandungan maknanya juga mengandung dua makna yang sangat agung di dalam ucapan alhamdulillah. Yang pertama, menghilangkan menghilangkan kesombongan. Seakan-akan ketika urusan itu selesai, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kita mengaku, ya Allah, apabila bukan pertolonganmu ya Allah, tidak akan selesai. Maka yang layak dipuji dengan suksesnya amalan ini, acara ini, pekerjaan ini, bukan saya tapi Allah. Nah kalau begitu Bu, nggak akan sombong. Sama dengan ucapan la haula wala quwata illa billah, ditambahi al-aliyyil azim boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil boleh. Nah sama dengan itu, ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu kita menganggap yang hebat bukan saya tapi Allah, yang kuat bukan saya tapi Allah, yang pandai bukan saya tapi Allah, yang berhasil bukan saya tapi Allah. Karena kita mengaku tidak ada daya dari saya. Maksudnya daya itu apa Bu? Untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Maksudnya kekuatan di dalam ibadah. Tidak ada kekuatan kami untuk ibadah ya Allah illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Nah, sehingga setiap kita selesai melakukan sesuatu, kita ucapkan alhamdulillah, supaya kita merasa ini semua karena Allah, atas pertolongan Allah, sehingga tidak patut kita seorang hamba untuk sombong. Makna kandungan yang kedua atau kandungan makna yang betul yang mana? Gitu aja dibahas. Ya sudah, kandungan makna betul. Saya dari tadi kok merasa kayak ada yang salah. Kandungan makna yang kedua itu apa Bu? Bentuk syukur. Bentuk syukur. Sementara syukur itu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ucapan alhamdulillah itu bentuk kita bersyukur. Maka ketika syukur itu oleh Allah diterima,
nikmat yang kita syukuri oleh Allah ditambah. Nah, karena kita kepingin bagaimana nikmat ini terus ditambah oleh Allah, semakin taat kepada Allah, semakin kuat di dalam ibadah, semakin mendekat kepada Allah, semakin baik di dalam rumah tangga, semakin mampu menjadi ibu yang sempurna. Ketika semua itu disyukuri dengan ucapan Alhamdulillah, maka Alhamdulillah itu bentuk syukur yang menjadikan apa yang kita syukuri oleh Allah ditambah. Bagaimana kalau mensyukuri istri, Bu? Saya serius, tidak sedang bercanda. Bagaimana kalau suami mensyukuri istri, Bu? La azidannakum, maka oleh Allah tambah cantik, tambah pinter, tambah sabar. Setuju apa enggak? Mau ditambah kualitasnya? Enggak ya? Berarti yang ditambah apanya? Kualitas. Semakin baik, semakin nurut, semakin taat, semakin pintar, semakin cerdas, semakin ibadah, semakin istiqomah. Ketika kita mensyukuri apa yang ada dalam rumah tangga kita dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, baca salawat penting gak, Bu? Baca salawat penting gak? Apa pentingnya? Syafaat. Selain syafaat, apa? Lihat ini. Ini ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi. Siapa, Bu? Rumahnya Bekasi mana? Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wu'adh. Bustanul, tidak panik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api yang Allah sifati dengan sifat panas, Allah pindah sifatnya dari panas menjadi dingin. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kamu ciptaan saya. Yang bikin kamu panas adalah saya. Sekarang dengan perintahku, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan untuk Ibrahim. Tenang. Nabi Muhammad SAW di Gua Thur, ketika pindah dari Mekah menuju Madinah, apa yang terjadi? Berdua dengan siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar sedikit panik. Ketika orang-orang kafir Quraisy datang sampai di pintu Gua Thur, orang-orang kafir Quraisy itu naik kuda. Maka kata Abu Bakar apa? Ya Rasul, kalau mereka menundukkan kepalanya dan mereka turun dari kudanya, tertangkap kita ini. Lihat, apa jawaban Nabi Muhammad? La, enggak. Kenapa tidak? Ma baluka bithnain Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, coba kamu jawab. Bagaimana sekiranya ada dua orang dan Allah menjadi yang ketiga di antara mereka? Apa jawaban Abu Bakar? Aman. Rasul bilang, ya itu yang terjadi. Tenang apa enggak? Tenang. Enggak perlu panik. Kemudian Nabi Musa, tahu Nabi Musa? Nabi Musa dikejar Fir'aun, membawa pergi Bani Israel. Di depan kepentok laut nggak punya perahu, di belakang Fir'aun sudah kelihatan. Apa kata Bani Israel? Aduh Musa, nyesel saya ikut kamu. Lihat Bani Israel ini. Udah ditolongin malah ngerecokin. Ya Musa, inna lamudrakun. Musa, pasti kita ketangkep ini. Gara-gara ikut kamu, saya jadi kena masalah. Apa jawabannya Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin ketangkep. Coba bayangin, padahal tidak punya perahu. Menyeberang dengan berenang, perkara yang mustahil. Sementara di belakang, Fir'aun sudah kelihatan dengan seluruh bala tentaranya yang lengkap. Tapi Nabi Musa tenang. Kenapa? Kenal kepada Allah. Apa jawaban Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin ketangkep. Kenapa tidak mungkin ketangkep? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku dan pasti Allah akan memberikan petunjuknya untukku. Coba, kalau kenal kepada Allah, aman.
Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Nanti insya Allah nanti di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan minggu depan ada pengajian lagi di sini. Aminnya yang kencang. Dengar kan? Dengar ya. Saya tunggu undangan dari Alexan. Mana nggak diundang-undangan? Masya Allah Alexan. Alexan sombong mentang-mentang ustadznya banyak. Sekarang saya nggak pernah diundang. Awas, kalau saya udah terkenal nggak mau saya kesini. Sudah. Itu nomor satu, karena mereka tidak mengenal Allah. Kalau kenal sama Allah, urusan aman. Urusan aman. Karena apa? Dia tahu Allah sesuai prasangka siapa? Hambanya. Ketika muncul masalah, prasangka baik sama Allah. Ibu-ibu kalau pakai pakaian, kemudian pakaiannya kebalik. Biasanya mikirnya apa? Mau dapat rezeki, alhamdulillah. Itulah husnudzon. Nanti pulang suami bawa duit itu. Jangan malah, kok kebalik ya? Jangan-jangan suami kawin lagi. Ya kawin lagi beneran. Maka Anda kenal kepada Allah sehingga Anda tahu Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, mulai Nabi Ibrahim mengatakan Allah pasti nolong saya, ditolong sama Allah. Nabi Muhammad ketika Allah menjadi yang ketiga tidak mungkin tertangkap, tidak tertangkap. Nabi Musa dikejar Fir'aun, di sebelah sana ada lautan. Nabi Musa bilang pasti ditolong sama Allah, dan ternyata betul datanglah pertolongan dari Allah. Nomor satu, karena tidak kenal sama Allah. Nomor dua, karena orientasi hidupnya adalah dunia. Orang kalau mikirnya dunia, Bu, tidak pernah kenyang. Ada contohnya? Loh, saya enggak ngomong presiden, astagfirullah. Enggak. Aduh, ini Bekasi agak ngeri-ngeri gimana gitu, Bekasi, astagfirullah. Ada contohnya, Bu. Jadi, siapa? Korun. Nah, ini contoh yang baik ini, Korun. Coba lihat Korun, sudah sekaya itu, diminta berbagi. Enggak mau. Kata dia apa? Ini masih kurang. Coba, bapaknya selesai, ganti istrinya dulu dong, biar nggak terlalu kentara kalau ke sana. Bapaknya selesai, ganti istrinya. Nah, itulah dunia ini. Jadi ketika manusia itu orientasi hidupnya adalah dunia, nggak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Justru oleh Allah dihukum, apa hukumannya? Dia tidak akan pernah merasakan kepuasan. Maka kalau tidak bahagia, coba dimuhasabah. Jangan-jangan orientasi hidup saya ini sekedar rumah, mobil, shopping, tas branded, tas yang apa? Yang mahal itu apa? Herpes. Apa? Iya, tas mahal atau jalan-jalan ke Paris untuk ulang tahun segala. Jadi kalau saya ini salah apa dari tadi? Ada apa, Bu? Saya pengajian begini di Malang tenang-tenang aja ini. Ini emang bener loh Bekasi dibilang planet lain, itu betul kayaknya ya. Sudah? Maka kalau ternyata pandangan kita itu hanya terhenti pada dunia, tidak akan bahagia. Karena dunia itu tidak akan memberikan kepada Anda 100%, tidak mungkin. Ada orang kaya raya, rumah tangganya baik, mungkin nggak punya anak. Ada orang kaya raya, rumah tangganya baik, dia punya anak, mungkin diuji dengan sakit. Ada yang sehat walafiat, anaknya baik, rumah tangganya baik, mungkin diuji miskin. Ya itulah dunia ini. Sehingga ketika Anda itu hanya membayangkan dunia, tidak akan pernah bahagia. Nah, sekarang yang kita bahas yang ketiga. Apa yang menjadikan manusia itu tidak bahagia? Hidupnya terasa penuh dengan beban. Seperti ibu-ibu yang sekarang ini. Sebenarnya yang terbebani ibu apa bapak sih? Hah? Jangan sok terdolimi lah Anda itu. Itu kita sampaikan inti yang ketiga, karena hatinya kotor. Karena apa, Bu? Hatinya kotor. Hati kotor itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bekasi banget gak? Jujur sekali, Masya Allah. Terima kasih. Jadi hatinya kotor. Dia tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Dia merasa senang ketika orang lain mendapatkan celaka. Dia merasa bahagia ketika pekerjaan orang lain gagal. Dia merasa senang ketika melihat rumah tangga orang lain rusak. Bahkan dia berharap rumah tangga orang lain itu rusak. Nah, kotornya hati itu penyebab terbesarnya adalah dosa. Nah, sekarang dalam 7 menit ke depan, berapa? Katanya jam 2. Sampai zuhur.
Besok berarti, Masya Allah. Sampai zuhur, wah nekat Anda. Nah begini, maka sekarang kita akan membahas mengenai apa? Dampak buruk dari dosa. Hati-hati. Dampak buruk dari apa, Bu? Dosa. Hati-hati. Bu, rumpi dosa enggak? Dosa? Sudah terasa dampaknya? Loh jangan ketawa, saya tanya ini. Dampaknya sudah terasa? Atau Anda masih baik-baik saja sampai sekarang? Oh nggak pernah ngerumpi, pret. Dari mana ada ibu-ibu nggak pernah ngerumpi, itu cerita dari mana? Ibu-ibu ini cuma pindah tempat ngerumpi saja. Awalnya di rumah, pindah ke tempat senam. Dari tempat senam, pindah ke kafe makan-makan. Dari tempat makan-makan, pindah ke majelis taklim. Sampai majelis taklim tetap ngerumpi, dosanya tambah besar. Karena yang dijadikan bahan ghibah ustadznya. Istrinya berapa? Tanya, Masya Allah, satu gak mungkin. Itu minimal gini. Oh masa? Jadi tambah gede. Nah maka sekarang begini Bu. Setiap dosa pasti memunculkan dampak buruk. Setiap dosa pasti memunculkan apa? Dampak buruk. Maka dibilang oleh para ulama begini, innal birra la yabla wal ithma la yunsa. Tulis. Tulis. Innal birra, lah ditulis Latin. Arab dong. Ya Allah. Saya mau nulis tadi dikira pamer. Nggak enak saya. Ya udah, artinya kebaikan itu tidak akan pergi sia-sia. Innal birra la yabla. Yabla itu artinya menguap. Jadi kebaikan itu tidak akan hilang sia-sia. Anda melakukan kebaikan dimanapun, di saat kapanpun, kepada siapapun, pasti kebaikannya kembali kepada Anda. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Entah Anda menanamnya di Bekasi, mungkin Anda panennya di Aceh. Atau mungkin Anda menanamnya di Jawa Timur, mungkin Anda panennya di Jakarta Selatan. Artinya semua kebaikan akan kembali kepada siapa? Diri sendiri. Sementara hati-hati sebaliknya. Wal ithma la yunsa. Dan dosa tidak akan dilupakan sama Allah. Dan dosa tidak akan dilupakan. Sip. Sekarang maksudnya begini. Ketika kita mengatakan kebaikan itu tidak akan menguap sia-sia, dan dosa itu tidak akan terlupakan tanpa tobat dan istighfar. Sekarang maka begini Bu, ada kaidah berikutnya. Kaidah itu namanya rumus. Apa Bu? Apa rumusnya? Tulis. Yumhil wala yuhmil. Apa maneh? Ya Allah. Bayangan saya tadi yang ngaji itu ustadzah semua gitu loh. Masya Allah. Innallaha, maaf ya saya bercanda aja ya, jangan dikira serius ya. Sesungguhnya Allah itu innallaha yumhil ya mim ha lam wala yuhmil ya ha mim lam yuhmil. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu menunda, bukan melupakan. Sesungguhnya Allah itu menunda, bukan melupakan. Apa maksudnya Allah menunda bukan melupakan? Semua dosa pasti ada balasannya. Oh, kenapa sampai sekarang hidup saya masih baik-baik saja, aman-aman saja. Padahal saya korupsi dari kasus-kasus yang masuk ke kejaksaan. Padahal saya kumpulkan ada ringgit Malaysia, ada baht. Baht itu mana? Thailand. Ada dolar Singapura, ada dolar Amerika. Masya Allah. Kok hidup saya
Baik-baik saja. Ingat kaidah tadi. Bukan berarti Allah melupakan dirimu dari azabnya, tapi Allah menunda. Apa tujuannya Allah menunda? 2, tulis. Kok tulis terus? Ini sekolah apa pengajian? Ketawanya renyah banget. Apa tujuannya Allah menunda, Bu? Ada berapa? Nomor 1. Barakallahu fiik. Betul. Siapa tahu orangnya mau bertaubat. Maka kalau sampai detik ini baik-baik saja, artinya Allah masih memberi kesempatan untuk tobat. Sudah minta maaf ke suami? Berarti salah dong. Apa kesalahan Anda? Menolak suami poligami ya? Tenang Pak, pelan-pelan, tidak bisa langsung, pelan-pelan. Ada caranya ini, Anda maunya buru-buru aja. Pelan gitu, nanti endingnya dapat. Sabar. Udah, Anda diem aja, udah beres. Sudah. Allah itu ketika menunda, tujuan yang pertama apa? Supaya orang tersebut punya kesempatan untuk tobat. Istighfar, tobat, memperbaiki. Ketika ada haknya orang lain yang dia ambil, dia bisa segera mengembalikannya. Dia bisa meminta maaf, meminta ikhlas, meminta ridho sebelum musibahnya datang. Yang kedua, apa tujuannya? Ahsahullahu wa nasuh. Ahsahullah wa nasuh. Allah ingat tapi dia lupa. Tujuannya apa? Menjadikan dia lupa dengan dosanya. Kalau dia sudah lupa, tidak mungkin tobat. Na'udzubillah min dzalik. Allah menunda karena apa? Menjadikan dia lupa dengan dosanya. Ayo coba jujur. Pernah enggak dulu waktu masih kecil beli gorengan 5 ngaku 3? Hah? Sering kan? Saya di pondok begitu dulu. Oh iya, saya gitu dulu. Ada ibu-ibu jualan dawet. Kita keluar dari pesantren siang-siang, panas kan? Kita makan dawet. Ada gorengan. Gorengan yang paling enak di situ tape goreng. Enak banget, tape goreng. Ada tape, ada weci. You know weci? Weci is English language, okay? You don't understand. Anda tidak ngerti Anda. Ini bahasa Inggris keren ini. Weci itu bakwan. Nggak usah. Bala-bala. Ada juga tahu isi. Anda tahu di tempat kami namanya apa? Tahu berontak. Kenapa dibilang tahu berontak? Karena isinya kadang-kadang keluar-keluar. Kayak mau berontak dia. Macam-macam gorengan. Ada tempe. Ada tempe gembos, ada tempe dele. Oh, kita kok jadi ngomong kuliner ya? Masya Allah. Udah, itu banyak di meja. Kita makan kan? Makan, dawet minum, makan, dawet minum. Itu kadang-kadang sampai kita sendiri lupa habis berapa tadi. Terus ketika mau bayar, mbok, dawet tunggal, gorengane kali. Ngerti? Oh, Jawa kabeh. Mbok, dawetnya 1, gorengannya 2. Padahal makan itu minimal 5. Sampai kita lupa ini 5 apa 6 apa 7. Ah udahlah 2 lah. 2. Sudah. Dan itu kejadian berkali-kali. Sampai subhanallah setelah kita lulus, sudah nikah, ada reuni teman-teman kecil-kecilan di rumah saya. Terus saya ingetin, eling gak biyen, ngoroi bakul dawet. Anda gak ngerti bahasa Inggris ya? Ingat gak dulu? Bohong sama ibu penjual dawet. Iya ingat, saya tanya. Jangan sampai mati duluan belum dibayar. Terus bagaimana? Kita patungan. Ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 200.000, ada yang ngasih 500. Sampai terkumpul 1.500.000. Saya yang dapat tugas untuk bayar. Ya bukan karena saya ketuanya, bukan. Astaga. Karena rumah saya paling dekat. Kan sama-sama Malangnya. Saya pesantrennya di Malang, itu juga dekat pesantren. Udah titipin saya. Sudah saya datang ke ibu dawet tadi. Saya bilang, Bu, do you remember me? Lo biasa di Malang bahasa Inggris tuh biasa banget. Anda nggak usah udik lah ya. Bu, ingat nggak sama saya? Ibu itu udah tua banget gitu kan, dia ngeliat gini. Enggak katanya. Nggak inget. Saya coba menggugah memorinya. Ingat nggak dulu ada melati berwarna putih? Lebay. Ingat nggak dulu Bu?
kita dulu santri di pondok Ar-Rahmah, saya bilang, kalau siang kita biasa makan ke sini, dawet kita ambil. Oh iya, kata dia. Ya mungkin dia iya sekedar ingat kalau kita santri, nggak nginget ini yang mana dia nggak inget. Terus saya ingetin, ingat nggak Bu dulu? Kita biasa beli gorengan, makan dawet. Iya, kata dia. Ah itu loh Bu, dulu Bu, kita makan 5 ngaku 2. Nah sekarang, ini Bu, saya keluarin amplop dari kantong saya. Ini Bu, saya sama teman-teman minta maaf, minta halal. Dulu pernah kita makan gorengan yang waktu itu belum kita bayar. Ibu-ibu tahu jawabannya? Oh ndak usah. Sebenarnya saya juga tahu. Astagfirullahaladzim. Itu dari mengharukan jadi memalukan. Astagfirullahaladzim. Apa katanya? Wes ra usah le, aku jane ya wes seru. Cuma ngesakne arek pondok keluwen. Ini kita budayakan bahasa Jawa di sini ya. Kata dia sebenarnya saya juga tahu. Tapi saya diem karena masing-masing piring itu hitungannya 10 gorengan. Ketika kalian pulang sisa 1 semua. Lah kok ngakunya anak 3 cuma 2, kata dia. Tapi saya anggap, anak pondok lah kesian, kelaparan. Aduh. Akhirnya nggak mau dia ditolak, nggak usah. Sudah ikhlas. Tapi kita paksa, boten mbok. Ini memang sudah kita niatkan, kita mau bayar yang zaman dulu. Nah, hati-hati. Yang model begitu kan bukan cuma saya kan? Mana yang lain? Masuk kantin sekolah, ya masuk koperasi sekolah, ambil segala macam. Yang paling sering makan ke warung, kerupuknya 3, kerupuk berapa? Enggak. Padahal di jenggotnya masih ada bekas kerupuk. Ini yang laki-laki. Nah, sudah? Maka hati-hati. Kalau sampai detik ini balasannya belum ada, itu bisa jadi memang Allah sengaja menjadikan Anda lupa dengan tidak didatangkan hukuman. Ketika Anda sudah lupa, nanti bayarannya lunas di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, mau milih segera tobat atau milih dibiarkan sampai lupa? Ala pret. Tobat apa dibiarin sampai lupa? Tobat. Nah, karena ada cerita begini, ibu-ibu kenal Imam Muhammad Ibnu Sirin? Ya ndak kenal, wong Anda orang Bekasi. Imam Muhammad Ibnu Sirin itu namanya Imamut Tabi'in. Tokohnya ulama dari kalangan tabi'in. Imam Muhammad Ibnu Sirin ulama besar di zamannya. Imam Muhammad Ibnu Sirin orang kaya raya. Orang kaya raya. Sampai semua muridnya dikasih makan gratis. Yang datang pagi dikasih makan pagi. Yang sampai siang dikasih makan siang. Yang kalau dia tidak pulang sampai malam pun dikasih makan. Sehingga rumahnya Imam Muhammad Ibnu Sirin terbuka 24 jam untuk musafir yang mau makan. Terakhir, tahu enggak? Bahasa Jawa alusnya sepuh. Bahasa Bekasinya apa? Perot. Kolot. Enggak, kolot itu beda. Kolot itu kan orang yang kaku banget, nggak bisa di neni. Masya Allah, kayak orang Jaksel aja Anda. Udah fokus. Ketika sudah tua Bu, Imam Muhammad Ibnu Sirin jatuh miskin. Sampai tahu nggak? Ketika hanya untuk beli makan saja, itu Imam Muhammad Ibnu Sirin itu hanya melepas atap rumahnya, kayunya dilepas, dipotongin, dijual ke pasar, bakal kayu bakar, uangnya dibuat makan. Saking miskinnya di usia tua. Tapi Imam Muhammad Ibnu Sirin tenang banget, nggak panik. Muridnya penasaran, karena begini Bu, miskin itu kalau terlatih mulai kecil nggak masalah, ya nggak? Tapi yang susah itu apa? Awalnya kaya raya, dari orang tua yang kaya, makan apapun bisa, beli apapun bisa, tiba-tiba jatuh miskin. Itu nggak enak banget, iya Banda? Oh kayak pernah aja. Itu nggak enak banget. Nah itulah Imam Ibnu Sirin. Yang awalnya kaya raya luar biasa, tiba-tiba miskin yang betul-betul tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Muridnya penasaran. Ya Imam, kok bisa setenang ini? Padahal engkau itu sebelumnya orang yang salah satu paling kaya di tempat ini.
Kok sekarang setelah engkau menjadi orang yang paling miskin, engkau tetap tenang seakan-akan tidak terjadi apapun? Apa jawaban beliau? Li'annani araftus sababa. Karena saya tahu penyebab saya miskin. Karena saya tahu apa yang menyebabkan saya jatuh miskin. Karena saya tahu, maka saya nggak panik, saya tenang. Resiko ditanggung penumpang, kan begitu. Karena memang saya melakukan sebabnya, ketika akibatnya datang, ya harus tanggung jawab. Muridnya penasaran, wa mas sabab? Apa sebabnya? Dengerin Bu. Hati-hati. Mulai yang sebelah sini, sana, semuanya seret itu. Ini baik-baik, ini begini. Surga semua ini. Tanpa hisab, tanpa azab. Anda terjamin. Yang ini loh. Masya Allah. Sudah. Apa jawabannya? Loh, Anda masuk surganya lebih duluan, Bu. Iya, biarin Pak. Biarin duluan, sudah. Nanti kita belakangan mau ngapain kan terserah kita ya. Sudah, kok tambah ngawur gini. Sudah. Apa sebabnya? Kok engkau mengatakan engkau tahu penyebab kemiskinanmu dikarenakan apa? Dengerin jawabannya pelan-pelan. Kana marrar rajulu amami wa huwa aflasa fi tijaratihi wa unadihi bi'a'la sauti ya muflis. Dulu qabla arba'ina sanatan, 40 tahun yang lalu, ada seorang laki-laki jual belinya bangkrut. Orangnya pailit, tokonya terjual, barang-barangnya habis, uangnya tidak terkumpul. Orang itu lewat di depan saya. Apa yang saya lakukan? Saya panggil dia dengan nada yang cukup tinggi. Ya muflis, orang bangkrut. Hanya gara-gara omongan itu, sekarang Allah menghukum saya dengan kebangkrutan. Ayo, gendut. Ayo, pernah nggak begitu? Lamis. Coba, hati-hati ngomongin orang. Apa rumah tangga kok berantakan? Ngomongin anaknya orang. Apa? Gak pernah dijagain sih, tuh anaknya kena narkoba. Hati-hati. Ini kata Imam Ibnu Sirin, dosa itu akan tetap ada dampaknya walau kana ba'dahin, walaupun telah melewati waktu yang cukup lama, panjang. Itu tetap kalau belum tobat, belum istighfar, kalau kaitannya dengan manusia belum terselesaikan, walaupun telah lewat 40 tahun, bahkan mungkin kita sudah lupa, Allah akan turunkan hukumannya. Na'udzu billahi min dzalik. Sekarang kita masuk, Ustadz. Apa dampak buruk dosa yang pertama? Nomor 1. Number 1. First thing. Anda tidak tahu saya pintar bahasa Inggris. Anda mau ceramah ini pakai bahasa Inggris mau? Saya nggak mau. Nomor 1. Hirmanu al-ilm. Hirman ilmi. Hirmanul ilmi. Terhalang dari ilmu. Jadi orang kalau dosanya banyak, tidak akan mendapatkan ilmu. Sekarang tunggu dulu. Apa terhalang dari ilmu itu maksudnya apa? Nomor 1. Dijauhkan dari majelis ilmu. Sehingga dia tidak bisa mendapat ilmu, mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, memahami tentang ilmu. Dia tidak bisa. Setiap diajak pengajian, kalau di sini panggilan perempuan lain apa? Jeng ya? Jeng gitu ya? Ses. Apa? Di sini apa? Onti gaya onti dari mana onti? Ukti ya. Enggak pantas. Uti. Ya. Yang ti. Misalnya ngajak temennya, Mbak,
ayo ikut ngaji. Hari ini ada pengajian di Masjid Al-Ihsan. Yang ngisi begini mbak. Loh. Hasud, astagfirullah. Ayo mbak, apa jawabannya? Nggak bisa, hari ini jadwalnya Zumba. Coba, oleh Allah dijauhkan dari ilmu. Bisa jadi. Ada rombongan Zumba di sini. Masya Allah, hati-hati lepas semua loh tulang-tulangnya. Nomor 1, dia dijauhkan dari majelis ilmu. Kalaupun ternyata dia duduk di majelis ilmu, nomor 2, dia tidak diberikan kemampuan menyerap ilmu. Sudah duduk, sudah datang dia di majelis taklim, tapi temennya ngajak ngobrol terus. Itu jenggot panjang banget, apa istrinya nggak geli ya? Gimana tuh? Ini yang lainnya ada, dia merhatiin jenggot saya. Apa urusannya? Masya Allah. Ngomong lagi yang lain. Itu ceramah kayak gitu kalau istrinya ngelihat apa nggak malu ya? Yang malu bukan saya bu, istri saya. Sudah. Maka sudah duduk di majelis ilmu, tapi ada aja gangguannya. HP bunyi, dapat arisan. Langsung angkat tangan izin pulang. Atau kalau enggak, nyender di tembok. Saking konsentrasinya, dikira temennya tidur, ternyata mati. Masya Allah, udah. Dikira tidur, ternyata husnul khotimah. Mau meninggal di majelis taklim? Mau? Janganlah ngerepoti orang. Ngerepotin orang nanti. Sudah. Yang kedua, kalau datang di majelis ilmu, dia tidak bisa konsentrasi. Ada tuh. Dia sudah datang di majelis ilmu. Dia mampu memperhatikan dan mencatat ilmu serta memahami. Allah halangi dia dari mengamalkan ilmu. Ilmunya dapat, tapi tidak bisa diamalkan. Itu semua karena apa? Dosa. Maka begitu bu. Jadi ketika orang itu banyak dosanya, dia tidak akan tertarik dengan majelis ilmu. Kalau tidak tertarik dengan majelis ilmu, dia tidak akan mendengarkan ilmu. Kalau dia tidak mendengarkan ilmu, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena semua kebaikan itu Allah titipkan lewat ilmu. Kata Imam Syafi'i kepada gurunya, aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guruku. Maka guruku menasihati, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال فإن العلم نور ونور الله لا يهداه العاصي. Aku mengeluh kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka guruku mengatakan kepadaku agar aku meninggalkan dosa kemaksiatan. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan dosa. Faham boten? Faham boten? Nah, maka ketika dosa itu memenuhi hati, maka dia tidak akan pernah termasuki oleh ilmu. Nah, maka nomor 1, hati-hati. Seseorang itu ketika dia berdosa, maka dia akan Allah haramkan dari ilmu. Gharaibu salaf. Gharaibu salaf. Aneh. Tapi aneh itu bukan berarti khurafat. Sekarang cerita aneh didik khurafat. Ini bukan rantai turun dari langit, bukan. Maka ada cerita seorang salaf dari zaman tabi'in tidak pernah sekalipun kalah berdebat. Tidak pernah kalah debat. Debat menang. Tapi dia bukan memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Tapi betul-betul dengan landasan ilmiah. Dia tunjukkan dalilnya, dia tunjukkan ayatnya, dia sampaikan pendapat dari para sahabat Nabi. Tidak pernah kalah karena setiap dalil yang dia pelajari, dia tidak pernah lupa. Suatu hari, dia pulang ke rumah ibunya sambil penuh dengan wajah yang menunjukkan kekecewaan. Dia bilang apa? Bu, sepanjang hidup sampai hari ini, saya tidak pernah kalah berdebat. Belas, tidak pernah. Karena saya mengingat semua hadis yang saya hafalkan. Saya mengingat semua ayat yang saya dengarkan. Saya mengingat semua ilmu yang disampaikan oleh para sahabat Nabi dan guru-guru saya. Hari ini, saya lupa satu dalil. Akhirnya saya kalah berdebat. Terus anaknya bilang apa? Ngaku bu.
Ngaku. Pernah ndak memakan sesuatu yang haram, setelah itu engkau menyusui saya? Ibunya sama dia diinterogasi. Dipaksa, ayo bu, ingat lagi bu, ingat lagi. Siapa tahu engkau pernah mengambil sesuatu milik orang. Mati suaranya, iya. Kenapa? Diapain tadi kok mati? Ngawur TikTok ini, Masya Allah. Nggak mati ya? Enggak. Ditanya, siapa tahu engkau ketika akan menyusui aku mengambil sesuatu milik orang lain segala macam. Ibunya bilang apa? Tidak pernah. Blas, tidak pernah. Blas itu ngerti ya? Sama sekali wis. Gak tahu blas. Terus anaknya bilang, ya sudahlah. Mungkin engkau lupa atau memang takdirku yang lupa. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu ibunya balik. Nak, aku ingat. Dulu pernah aku keluar rumah. Aku titipkan engkau ke tetangga sebelah. Yang orang itu makanannya tidak terjaga. Dan setelah aku datang, ternyata engkau sedang digendong dan disusui olehnya. Apa kata anaknya? Hadza labanu su'um. Labanu as-su'um. Apa su'um itu? Sial. Itulah susu pembawa sial dalam hidup saya. Karena apa? Tetangga sebelah yang makanannya tidak terjaga halal atau haramnya. Sampai dampaknya seperti itu. Apalagi dosa. Ngelihat joget TikTok. Zumba di pinggir Masjid Al-Ihsan. Di sini ada Pak? Apa senam bareng hari Jumat ada? Adain dong. Supaya sama kayak masjid yang lain gitu loh. Coba, terus jalan-jalan ke mall, ngelihat laki-laki yang badannya apa? Iya. Ngapain six? One cukup, saya one pack. Kemudian ngobrol yang jelek dengan teman-teman, itu semua penghalang dari ilmu. Maka nomor satu, orang yang banyak dosa, dampak buruk yang pertama terhalang dari ilmu. Itulah kenapa dalam Islam ada sistem pesantren. Tujuannya apa? Menjaga anak didik dari pengaruh buruk dunia luar. Tujuannya apa? Agar makanannya terjaga. Tidak diberi makan yang aneh-aneh. Agar pergaulannya terjaga. Agar pandangannya terjaga. Agar pertemanannya terjaga. Sampai ada sekolah, Bu. Nggak tahu di Bekasi ini ada apa enggak. Itu ngelarang orang tua memberi makan kepada anak yang sekolah di sekolahan mereka makanan yang mengandung MSG. Nah terus bagaimana sekarang ada MBG? Ya apa? Ada yang punya dapur nggak di sini? Ada? Kalau ada saya mau kerja sama. Padahal kan MSG itu dibilang haram juga enggak. Tapi kan sesuatu yang bukan thayyib. Padahal kita diperintahkan halalan. Faham boten? Sip. Sekarang nomor 2. Apa Ustadz dampak buruk dari dosa? Nomor 2. Dampak buruk dari dosa. Hirmanu ar-rizq. Hirmanur rizqi. Hirman ar-rizq. Terhalang dari rezeki. Dengerin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit tempat Allah menyimpan rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan kepada kalian. Wa fis samai rizqukum. Di langit itulah letaknya rezeki kalian. Wa ma tu'adun. Dan apa yang telah Allah janjikan untuk kalian. Maka rezeki itu macam-macam, Bu. Ada rezeki yang namanya mau'ud. Apa? Qalqalahnya kurang. Mau'ud. Dari kata adun itu apa? Janji. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Siapa DKM ya? Bulan depan ngaji lagi. Janji loh ya. Tergantung Pak Heru. Sudah. Begini. Ada. Astagfirullah. Begini. Istri saya lihat soalnya ini. Bentar saya cek YouTube sebentar. Jangan sampai dia lihat ini. Kalau sudah lihat beneran, tidak lama WA.
Bang, ceramah yang bener-bener aja bang. Mana solihan kok nggak keluar ini? Diblokir? Astagfirullah. Mana? Oh ini. Sip. Alhamdulillah tat, aman, nggak ada kok istri tat. Oh ya siap, matur suwun. Kok nggak ada suaranya? Kenapa kita nggak boleh denger? Salah sendiri nggak mau datang. Begini, mau ngomong apa tadi? Rezeki yang dijanjikan atau dengan bahasa lain rezeki dengan syarat. Begini, syaratnya kamu lulus rata-rata nilai 8, Abi belikan sepeda motor. Abi belikan apa? Sepeda motor. Sekarang saya mau tanya, kalau dia lulus tapi nilainya nggak sampai 8, dapat nggak sepeda motor? Nggak. Kenapa? Karena dia dapat rezeki itu kalau syaratnya terpenuhi. Iklan shampoo, hadiah 1 rumah mewah. Woi semangat. Ada bintang kecil di bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. Kecil banget, gak kelihatan. Nah, sama seperti itu. Nah, sekarang ketika dia lulus, nilainya dia 8,7. Dapat gak dia hadiah? Dapat. Itulah dengan syarat yang dijanjikan. Sekarang rezeki kita yang di langit, itu oleh Allah dikasih syarat. Syaratnya apa? Nomor 1, takwa. Nomor 1 apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Apal, sombong, pamer, ria, ujub. Ustadznya kan saya, kenapa Anda ikut-ikut? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka dan duga. Berarti ini rezeki yang ngagetin, Bu. Itu oleh Allah disimpan di mana? Di langit. Sama Allah dijanjikan. Syaratnya apa? Kalau kamu bertakwa, dia turun. Syaratnya apa? Kalau kamu bersedekah, dia turun. Syaratnya apa? Kalau kamu menyambung tali, silaturahim, maka dia akan turun. Syaratnya apa? Kalau kamu rajin sholat duha, dia akan turun. Untuk sebagian, ini perbedaan pendapat ya. Syaratnya apa? Kalau kamu rajin baca surah Waqi'ah, maka dia akan turun. Sekarang, idza adznabal abdu ughliqa alaihi baban min abwabir rizqi. Ketika seorang hamba melakukan satu dosa, tertutup satu pintu dari pintu-pintu rezekinya. Dan repotnya apa? Kita tidak tahu itu rezeki apa yang Allah tutup karena dosa kita. Boleh jadi rezeki anak, bisa apa enggak? Akhirnya orangnya tidak punya anak. Bahasanya apa? Mandul. Maka ada cerita, ada mbak-mbak datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Katanya sih rumahnya Bekasi. Oh ya, belum ada zaman itu Bekasi ya. Datang, apa kata mbak-mbak tadi? Ya Imam, wahai Imam. Wahai Imam, berikan kepada saya satu amalan agar saya bisa hamil. Bisa apa? Hamil. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Akthir minal istighfar. Perbanyak istighfar. Sudah, pulang perempuan tadi. Datang mas-mas dari Bekasi. Ya Imam, saya ini petani, tapi bertahun-tahun tidak pernah panen. Kasih saya amalan, biar panen saya berlimpah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Akthir minal istighfar. Yang banyak baca istighfar. Datang laki-laki ketiga dari Bekasi juga. Imam, saya ini sakit, tidak kunjung sembuh. Berikan satu amalan agar Allah memberikan kesembuhan untuk saya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Akthir minal istighfar. Perbanyaklah baca istighfar. Subhanallah, muridnya protes. Ini loh murid. Maka lama-lama Islam ini nanti ada Islam Protestan kayaknya. Ini muridnya protes. Apa kata muridnya? Ya Imam, adwa muta'addidah.
penyakitnya macam-macam. Dawaun wahid, obatnya kok cuma satu. Yang satu mandul, yang satu tidak kunjung panen, lekas sembuh. Kok ini kan macam-macam konfliknya, masalahnya. Kenapa obatnya cuma satu? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? In syi'ta faqra' qaulallahi ta'ala wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdikum wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surat Nuh, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, banyak-banyakin istighfar. Allah kirimkan hujan yang memunculkan kesuburan tanaman yang luar biasa. Allah perbanyak harta dan anakmu. Allah alirkan sungai untuk mengaliri taman-tamanmu. Subhanallah, benar. Tidak berapa lama perempuan itu balik. Ya Imam, terima kasih. Sekarang saya sudah hamil. Laki-laki yang tidak kunjung panen, bawa hasil panen banyak banget. Ya Imam, tidak panen bertahun-tahun, Allah ganti tahun ini dengan berlimpah luar biasa. Ini hadiah buat Anda. Laki-laki yang sakit tidak kunjung sembuh, datang kepada Imam Hasan Basri. Ya Imam, terima kasih. Sakit selama ini, diobati itu, datang ke dokter ini, datang ke dokter itu, tidak kunjung sembuh. Dengan istighfar sekarang saya sudah sembuh. Terus Imam Hasan Basri jelaskan, boleh jadi rezeki anak dari perempuan itu tertutup oleh dosa. Dan dia tidak akan dibuka kecuali dengan tobat. Boleh jadi rezeki panenmu pintunya tertutup dosa. Dan Allah tidak akan buka kecuali dengan tobat. Boleh jadi rezeki tidak akan terbuka kecuali dengan tobat. Siapa kelak yang akan mensolati jenazah Anda, bisa dipilih nggak mulai sekarang? Bekasi. Udah, Pak Heru. Terakhir Pak Heru, jangan lagi. Masya Allah. Kalau gini ya capek saya ceramah. Terakhir Pak Heru, jangan lagi Pak Heru. Sudah, cari masjid lain aja. Begini, bisa tidak milih siapa kelak yang akan mensolati jenazah kita? Bisa. Itu Mario Teguh Golden Ways. Oh, kayak pernah dengar ya? Super. Bagaimana caranya? Misalkan kita ingin fulan hadir jenazah saya ya, itu nggak usah pesen. Nanti saya mau mati ya, gimana caranya? Mau bunuh diri. Yang nyolatin siapa? Ustadz Rifki, Ustadz Teguh. Ya nggak mau lah kita. Terus bagaimana caranya? Carilah teman yang baik sebanyak-banyaknya, yang Anda yakin ketika berita kematian Anda sampai ke telinganya, dia akan ringan hadir untuk memuliakan jenazah Anda, mulai memandikan, mengkafani, sampai menyolati, bahkan sampai menguburkan. Maka temannya dicarinya mulai kapan? Mulai sekarang. Tapi pertemanan itu, Bu, chemistry. Gak iso digai-gai. Ngerti boten? Susah Anda. Nggak bisa dibuat-buat. Natural. Saya cocok dengan siapa? Saya duduk yang nyaman sampai sekian jam gak terasa dengan siapa? Saya itu paling seneng kalau safar ngajak siapa? Itu dari dalam hati, Bu. Nggak bisa dipaksain, dibuat-buat. Bisa kan enggak? Nggak bisa. Ibu-ibu seneng sholat di masjid mana? Itu kan dari hati. Saya kalau ke masjid ini terasa tenang. Kenapa? Ya nggak tahu ya, kok kayak orang-orangnya baik. Imamnya juga suaranya merdu. Kalau ngimami itu enak banget. Kul hutok, nggak pernah ganti surat yang lain. Sehingga waktu efisien. Nah, itu nggak bisa dibuat-buat. Itu naluri bawaan hati. Nah, sekarang yang menjadikan panjenengan nalurinya tidak tergugah untuk
berteman dengan orang baik itu karena dosa. Kalau arisan, Masya Allah duduk berjam-jam kuat. Cerita tentang gosip artis yang lagi hot apa sekarang ya? Saya udah agak lama gak ngikutin ini, agak sibuk saya terakhir ini. Apa? Apa? Piala dunia bukan gosip artis, yang artis nasional ini loh. Tuh. Kenapa? Loh, ini pura-pura. Ini action aja nggak tahu ini, aslinya tahu padahal. Sudah begini. Ketika kemudian Bu duduk di tempat-tempat yang nampaknya jauh dari ridhonya Allah, duduk di kafe sambil pesan secangkir kopi, kemudian ada kuenya dikit kecil gitu kan, gaya sebelum minum diapain? Setelah difoto diapain? Upload. Setelah diupload diapain? Nunggu komen. Setelah ada komen, komennya diapain? Dibalas. Kopinya kapan diminum? Ini mau minum kopi atau mau pamer? Ah, itulah ibu-ibu ini, ya kan? Allah ya. Ada kakak saya, kakak Misan. Kakak Misan. Misan itu sepupu. Sudah punya temen kaya raya. Kalau di kampung biasa banget, nggak kelihatan ibadah. Tapi mondar-mandir umroh terus. Kata kakak saya, ini orang terlalu husnudzon. Husnudzon itu kalau keterlaluan ya tidak baik. Lo enki api eki, Masya Allah ki. Padahal yang di omah gak tahu jilbaban lo ki. Yo kadang-kadang yo poso bareng yo ketok tuku cilok ki. Lah kok tiba no ki le umroh benulan. Lah seneng yo ki ibadah api umroh terus. Ngerti? Ngerti? Yang enggak ngerti tanya sama yang ngerti. Sudah. Kakak Misan saya enggak tahu. Kalau Mekah sekarang itu bukan cuma umroh, shopping. Sudah ketika saya umroh, saya videoin ke kakak saya. Tower Zamzam. Saya videoin lagi. Penjual parfum. Saya videoin lagi. Kafe-kafe yang ada di sekitaran Mekah. Saya videoin. Kafe-kafe di sekitaran Madinah. Saya videoin ibu-ibu yang belanja emas. Saya kirim ke kakak saya. Iki lo kak, Mekah iku koyok ngene kak. Iki lo kak, Madinah koyok ngene kak. Jawabannya apa? Oh walah, tiba no kok gelek men. Tak pikir ibadah, bakne show. Ngerti? Astagfirullah, Anda diajak rasan-rasan kok seneng sekali. Istighfar. Nah, maka dengan itu jamaah, ibu-ibu sekalian, tidak mungkin tercipta rasa nyaman kumpul dengan orang soleh, kecuali kita pun termasuk orang soleh. Dan Anda tidak akan nyaman kumpul dengan orang yang ngobrolnya sepak bola kalau Anda tidak ngerti bola. Oh kemarin Messi gocekannya, itu offsetnya, oh nggak bisa karena dua orang terakhir di bagian belakang. Oh, Anda ngomong apa iki? Tidak cocok Anda. Maka itulah jadilah Anda orang solih, Anda akan nyaman berkumpul dengan orang solih. Dan salah satu sebab yang menjadikan Anda merasa tidak nyaman kumpul di tempat yang baik, kumpul dengan orang yang baik, kumpul di dalam aktivitas yang baik, kecuali karena dosa. Kecuali karena apa? Dosa. Nah itu ibu-ibu. Jadi kalau hidup terasa berat, jangan-jangan memang karena kita ini terlalu banyak dosa. Maka kalau orang itu mengatakan Yunus sumpek? Apa sumpek itu apa? Galau, suntuk. Ya, itu bukan kurang piknik, tapi kakean dosa kurang istighfar. Faham nggih? Faham mboten? Pripun sampun cekap napa dereng? Dereng. Sudah saya lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan dilanjutkan oleh MC atau yang lain untuk mungkin satu pertanyaan saja ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab.